Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua dan tentunya di segmen Niskala yang kebetulan pada video kali ini kita bikin saat bulan puasa, saat lapar-laparnya, panas terik matahari gitu kan. Dan kebetulan di sini sebenarnya ada dua teman gua sih, yang kemarin yang di video itu sama yang baru ada Kamesle. Bung! Lu kapan terakhir puasa lu batal? Ini gua ria dong anjing. Kalau batal puasa kok ria? Soalnya lu gak pernah batal. Waduh. Alhamdulillah. Serius nih kak? Serius nih kak Mesle. Kita lagi puasa aja. Kebetulan kita terakhir batal tuh berarti kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Berarti pernah batal? Iya kan itu masih bocil lah. Iya nggak masalah nggak sih, yang penting pernah batal. Nah, kenapa tuh bisa batalnya? Kenapa tuh? Ya masih kecil ya, gua belum nunggu anjir. Ya gimana sih anak kecil siang-siang biasanya makan siang-siang ke warung di Ya, tapi kan udah diajarin gak sih buat puasa? Kalau kecil emang gue badung aja. Nakal jadi badung itu kan. Jadi kebetulan kalau misalkan ya dulu mah teman kecil kan main bola siang-siang, ya harus minum es lah. Apalagi kan masih kelas 5 SD, cuma kan belum nunggu ya. Belum nunggu. Sampai sekarang? Ya udah gede. Gimana? Cemburu udah ramai. Nah sekarang di sebenarnya ada satu lagi manusia, cuma nggak mau on trend ya. Sebenarnya kita tanya aja kali ya. Kan nanti ada suara-suaranya tuh. Ya. untuk Mas Kim nih, Mas Kim. Pernah batal kapan? Pernah batal? Kalau ada maghrib. Bener, betul. Batal. Betul. Tapi itu kan batal yang diwajibkan. Yang entah disengaja atau nggak disengaja gitu tuh. Ya sebelum maghrib lah. Batal pernah batal. Tapi kan jadi Musafir. Itu dari kota sini ke kota B. Tapi kita melewati 7 jembatan. kita mau sombong aja sih soalnya. Iya. Jadi kita pernah sempat berdua kali, berarti 2 kali pulang kampung NTB itu lagi posisi puasa. Alhamdulillah nggak bisa batal, Bung. Karena imun saya kuat ya. Lihat teman-teman saya, ibu saya pada minum, pada makan, saya mah astagfirullahaladzim. Nah, berarti pernah bolak-balik ke NTB lah ya. Pernah ke NTB. Perjalanan jauh kan lumayan ya. Naik pesawat kan, bukan naik delman. Naik ini, becak. Naik beca. Ini yang nah, tapi kurus. Tapi ini wah kayak entah bener apa enggak ini ya. Katanya nggak pernah batal gitu kan. Gue sih nggak yakin nggak pernah batal. Cuma ya positif aja lah. Positif aja. Tapi lu pernah lihat nggak kayak misalkan nih di jalan pas bulan puasa itu tiba-tiba kan lalu contohnya kan ada yang naik pas bulan puasa tiba-tiba motornya rusak belok sendiri ke warteg. Iya nggak sih? Sebentar apa nih? Gue punya hadis nih. Udah ngeluarin hadis nih. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa barang siapa berbuka sehari dari puasa di bulan Ramadan dengan sengaja berpuasa setahun penuh tidak akan bisa menggantikan. Riwayat Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla ayat 6 1880. Itu bayangin ya, ini ada yang ngeser anjingnya kita lagi. Ternyata orang-orang yang baru sengaja puasa tuh nggak akan bisa menggantiin walaupun kita puasa setahun. Ini pencerahan baru. Kan edisi Ramadan boy. Tapi kan yang namanya ibadah kan nggak ada yang tahu nggak sih kita diterima apa tidaknya. Itu kan urusan Tuhan. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener itu bener banget. Cuma ini apa namanya penguat saja sih. Betul. Sebenarnya di waktu para manusia yang tidak beradab. Betul, itu benar. Itu benar. Nah, itu benar, boy. Tapi balik lagi nih tadi yang kan ada meme lah ibaratnya, meme bukan pakai kayak. Ada member. Ada yang naik motor tiba-tiba motornya belok sendiri ke warteg. Nah, kalau menurut Kamesli sendiri nih menanggapi hal seperti itu tuh kayak gimana? Tapi ya itu pilihan orang-orang ya. Walaupun jangan salahkan motornya. Iya, salahkan emang niatnya yang udah busuk. Udah bau sampah. Betul. Jadi kalau misalkan peneman gitu ya Bung ya itu bagi lagi ke orangnya masing-masing ya, itu pilihan orang-orang nggak sih? Kira mau batal mau nggak puasa kan itu pilihan kira masing-masing. Betul. Cuman secara agama kan ada apa namanya
hakikatan yang melihat dalam diri manusia, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Kayak ini kan maksudnya dosa berarti kalau di agama Islam. Ya saya menanggap bahwa itu ya sah-sah saja, cuman di agama dilarang pada saat berpuasa. Balik lagi ke pribadinya masing-masing. Bolak-balik ke pribadinya masing-masing. Betul. Nah, tapi nih ngomong-ngomong masalah warteg nih, Kak Mesle. Apa tuh warteg? Warteg Bumi Un. Kamu ketawa. Ini penontonnya nggak sopan nih ketawa terus. Soalnya suka makan di warteg. Oh, merasa. Waduh, tapi dalam hal ini kita tidak bermaksud menyindir atau menjustifikasi. Kalau saya menyindir, memang benar. Saya menyindir. Iya dulu. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah warteg nih. Beberapa tahun kemarin kan sempat heboh tuh. Nggak tahu sih tahun sekarang ya, bulan puasa kali ini. Itu kan sempat heboh bahwa ada yang beranggapan bahwa kan sering tuh kayak ada siang-siang warteg buka tapi di dalam hordeng. Oh iya. Nah, terus dipaksa tutup tuh sama sebagian orang gitu. Oh iya. Entah ormas atau siapapun lah dipaksa tutup gitu dengan dalih bahwa ini sedang di bulan suci yang ya kita harus menahan hawa nafsu apa gimana lah pokoknya kayak gitu. Menghormati tapi dengan cara menutup rezeki orang, menutup warteg tersebut. Nah, menurut Kak Mesle nih gimana? Waduh, gimana bohong? Menurut Kak Mesle gimana nih anggapannya? Ya sebenarnya semoga sih nggak terjadi ya di bulan puasa seperti ini. Sebenarnya ini apa ya, interpretasi orang-orang itu kan macam-macam ya. Menghormati, kalau yang saya tangkap ya, menghormati orang berpuasa itu tidak makan depan orang yang berpuasa nggak sih? Iya. Ya, kecuali konteksnya kalau misalkan bocah cilik, makan depan orang tuanya itu nggak apa-apa karena otaknya belum numbuh. Betul. Tapi kalau misalnya konteksnya warteg kan nggak melulu depan kita nggak sih? Nggak warteg deh, rumah makan kan ya selama kita nggak ngeliat dia makan, dan mungkin orang-orang yang batal pun adalah sebab tertentu nggak sih? Dan itu tidak bisa dipungkiri. Misalkan contohnya dia kerja jadi kuli bangunan siang-siang, nahan makan, mungkin dia juga butuh tenaga nggak sih? Betul. Butuh asupan, makanya dia makan, dia batal puasa. Jadi sebenarnya itu pun sama-sama bentuk menghormati juga ya. Kita menghormati dia yang tidak berpuasa karena alasan tertentu, dia menghormati kita karena tirai di wartegnya tertutup, ya nggak sih? Dia sebenarnya kalau misalkan sah-sah saja sih menurut saya ya, karena ya itu tidak mengganggu kita berpuasa juga nggak sih? Kita yang berpuasa pun yang ngerasa dia nggak makan depan kita aja, kalau dia makan depan kita ya udah. Ini kepalanya kenapa ya dipegang terus? Mau copot? Saya mikirin ini Pak, kadang. Gimana Bu? Gimana penonton kita nih? Kalau saya pribadi lebih dari sisi agama lain. Agama. Bicara masalah Punten Bung ini mikir di sini Bu. warteg ditutup maupun dibuka, menurut saya ya alangkah lebih baiknya kenapa harus ditutup gitu kan. Kalau bisa buka kenapa harus ditutup? Enggak sih, kita pun menghargai orang-orang yang sebenarnya tidak berpuasa. Maksudnya dalam artian gini, orang-orang yang tidak berpuasa di negara Indonesia kan masih banyak ada agama-agama lain, agama Nasrani, agama Konghucu, terus Hindu, Buddha dan lain-lain, Kimisme. Mereka kan orang-orang yang sebenarnya tidak berpuasa ketika bulan Ramadan sebenarnya. Dan ketika berbicara masalah warteg buka atau tutup, ya menurut saya pribadi alangkah lebih baiknya buka, karena kita juga menghargai orang-orang yang tidak berpuasa, agama lain yang tidak berpuasa. Kita diajarkan. Oh, sudah Pak. Sudah. Ya, tolong mic-nya di sini. Kita diajarkan dalam bulan puasa itu bukan menjadi orang yang merasa lebih baik, tapi menjadi orang yang sangat baik kepada sesama. Jadi beda tuh, konteksnya beda ya. Merasa lebih baik dan harus menjadi baik buat seluruh orang. Oke. Tapi enggak dari apa yang lu tadi sampaikan ya. Kalau gue kan nanya kan gimana pendapat lu mengenai warteg yang ditutup? Kalau lu kan tadi yang gue cerna ya, lebih ke orang yang makannya. Tapi yang gue maksud adalah orang yang menutup warteg tersebut gitu tuh. Gua rasa tuh. Kamu mau bikin mesej salah ngomong? Tidak ya. Mereka sudah bilang, tapi nggak apa-apa, kita bisa jawab. Pendapat ya ini pendapat. Iya nggak sih? Kalau misalnya tertangkap sama polisi nggak apa-apa. Iya nggak sih? Ya maksudnya gini. Kita di sini tidak mempersalahkan orang yang berpuasa atau yang tidak berpuasa. Tapi di sini gue beranggapan bahwa orang yang menutup secara paksa warteg tersebut, rumah makan tersebut dengan dalih
bulan puasa. Iya, iya. Itu kan kalau menurut gue kan tidak etis ya. Tidak. Nah, menurut lu gimana? Tapi bukan mengacu kepada orang yang tidak berpuasa ya, tapi orang yang menutup. Dan mungkin ya, gue disclaimer nih kalau gue salah, bahkan yang menutup tersebut orang Islam juga. Sebenarnya ini antologi dan diantologi ya punya. Jadi yang punya wafatnya orang Islam, yang menutupnya orang Islam. Jadi dalam dunia filsafat Filsafat nggak nih? tidak ada kebenaran yang hakiki, absolut. Jadi konteks benar dan salah tuh semua orang bisa caranya masing-masing. Kayak mungkin orang-orang bilangnya kita ngeliat kira mungkin orang-orang yang menutup warteg pada saat bulan puasa itu hal yang salah. Tapi menurut kita hal yang benar karena itu bentuk menghargai juga. Tapi di sisi lain orang-orang pun di sisi lain kita pun bisa menganggap kalau itu bahwa ya sebenarnya salah juga kita menutup rezeki orang gitu. Makanya kalau misalnya bicara konteks dan benar, kita nggak bisa bilang hal itu benar atau salah ya, karena masing-masing punya alasannya masing-masing. Mungkin pemerintah pengen melihat nanti di Indonesia tuh warteg tuh nggak ada pada saat berpuasa karena menghargai orang berpuasa tadi. Menghargai. Tapi menurut masyarakat bahwa kalau misalnya menutup orang-orang warteg yang berpuasa tuh bahwa jadi itu menutup rezeki dia dan itu salah gitu. Sedangkan ya di sama lain sama-sama benar dan di satu sisi sama-sama salah gitu. Pasti setiap pendapat pasti punya pembenarannya masing-masing. Dan setiap pendapat itu punya subjektivitas yang berbeda. Makanya kadang orang tuh cenderung mempertahankan pendapatnya demi menang debat. Oke, tadi kan berarti kan menurut lu sendiri berdua nih ya bahwa ada benar ada salahnya. Nah, sekarang gue mau tanya ke pendapat pribadi masing-masing. Menurut lu cuma boleh punya satu pilihan nggak? Makanya. Nggak. Nanti gue juga punya alasan di sini. Gue juga bakal milih dan gue bakal punya alasan tersendiri. Ya, kalau lu nih setuju apa enggak ditutup? Ditutup enggak lah. Alasannya? Kalau pribadi terlepas saya bilang tadi secara pribadi ya itu salah. Itu salah. Karena ya sama-sama harganya adalah warteg buka pun butuh rezeki buat buka puasa. Betul. Ya pemerintah pun pengen nutup itu karena Bukan pemerintah ya? karena yang saya lihat memang pemerintah yang pengen nutup. Jadi itu doang. Jadi ya di sisi lain nggak ada yang salah gitu, cuman kalau misalkan bilang tadi salah apa enggaknya ya salah menurut saya. Menurut lu salah. Oke. Buat bapak penonton yang satu ini Apa nih? Salah apa enggak menurut anda? Tutup. Yes. Salah. Alasannya? Alasannya ketika berbicara masalah rezeki orang ditutup. Mungkin kalau dagang nih, kita bilang dagang nih, ditutup mau enggak? Kecuali ada ngejamin. Dengan alasan ini bulan Ramadan. Nah, Kecuali ada dijamin. Dijamin balik lagi dijamin. sepakat. Dan yang kita bilang tadi di awal sebenarnya bukan hanya kita menghargai orang Islam saja, tapi pun kita menghargai orang-orang non-Muslim yang memang tidak berpuasa. Karena emang Indonesia bukan negara Islam. Siapa tahu mereka di rumahnya nggak masak, Tuh. yang biasa makan di luar kan, biasanya dari warteg ataupun rumah makan lainnya, ketika semuanya tutup, gimana? Mereka ya tidak bisa makan sebenarnya kalau yang sudah biasa mencari makan di luar ya seperti itu. Dan orang wartegnya tersebut tidak mendapatkan pendapatan, menutup rezeki orang. Tapi gue punya pandangan tersendiri nih ya. Sebenarnya sama aja sih. What does it? What is it? Sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Gini, yang gue mau tanyakan sama lu berdua nih ya. Sebenarnya puasa itu menghilangkan hawa nafsu atau menahan hawa nafsu? Puasa. Ya, dari dulu nih. Puasa menghilangkan hawa nafsu apa? Menahan hawa nafsu. Ya menurut saya menghilangkan hawa nafsu. Menahan. Oke, cukup. Menurut lu menghilangkan atau menahan? Menahan. Sepakat. Karena gini. Pada dasarnya kita berpuasa tuh ya sebenarnya kan lu mau puasa mau enggak, kalau secara agama kan diwajibkan. Cuma balik lagi ke pribadinya masing-masing kan. Lu mau puasa emang enggak juga nggak masalah, nggak ada yang peduli juga nggak sih. Nah cuma dalam hal puasa ya menurut gue pribadi ya orang-orang dianjurkan berpuasa ya untuk
pertama menahan hawa nafsu dari segala jenis makanan, minuman, terutama juga mata, betul nggak? Kita kan tidak dianjurkan untuk melihat yang hot-hot nggak sih kalau bulan puasa? Iya nggak sih? Iya gitu. Tapi di konteks rumah makan kali ini, konteksnya menurut gua lebih ke menghilangkan hawa nafsu. Sepakat nggak? Menghilangkan hawa nafsu. Iya, menghilangkan. Gimana ya dalam konteksnya? Gini. Maksudnya apa nih menghilangkan hawa nafsunya? Gini. Sebenarnya kalau misalkan kita konteksnya menahan hawa nafsu, ada orang makan di sebelah kita pun kalau kita yang menahan ya fine aja nggak sih? Tapi kalau misalkan lu misalnya lagi bulan puasa, gue puasa, lu makan depan gue. Kalau gue konteksnya adalah bukan menahan hawa nafsu atau malah lebih ke menghilangkan, lu sana deh, jangan makan di sini. Balik itu tempat umum, siapapun bebas, iya nggak sih? Sama aja konteksnya kayak rumah makan tersebut. Berarti rumah makan tersebut yang memang disuruh sama beberapa oknum berarti menghilangkan. Dianggap ya menghilangkan. seperti itu. Iya. Sepakat nggak? Menarik. Iya nggak sih? Tidak sih. Ya kalau menurut gue pribadi ya Iya. ya itu salah aja. Iya nggak sih? Ya ibu itu juga mungkin orang yang rumah makan tersebut juga kan bulan puasa ya pengen cari rezeki lah sama-sama, ntar lagi juga lebaran kan beli baju baru apa baru, emang nggak pakai duit. Benar. Emang ditutup itu ngejamin buat nih warung lu gue tutup nih gue kasih berapa juta gitu, enggak kan? Selama ini enggak nggak sih? Iya benar. Iya nggak sih? Cuma dipaksa tutup. Ya mungkin kalau bentuknya menghargai dengan ditutup horden juga udah cukup nggak sih? Sudah cukup menghargai. Iya. Itu lebih dari menghargai nggak sih? Lebih dari menghargai. Soalnya ya pun ketika berbicara masalah itu enggak, itu tempat dia. Iya, Bukan itu dia. bukan tempat orang lain. Dan sebenarnya nggak ada hak sama sekali dong untuk menutup. Dan yang lebih aneh adalah dalihnya adalah untuk toleransi. Kalau menurut lu gimana? Ya itu toleransi namanya. Tapi lebih kayak ya egosentris dari oknum tersebut ya. Betul. Pengen lebih dihargai. Betul. Kalau berbicara masalah toleransi yang tadi saya bilang, orang di Indonesia itu kan cuma ada muslim doang yang sebenarnya bisa mereka jadi mereka tuh makan dan biasanya orang-orang sudah terbiasa dia makan di luar bakal Iya. ditutup. Orang yang jual makanan mau ngomong gimana? Sorry teman-teman, tadi ada sedikit kendala di bagian record kameranya. Jadi kita lanjutkan nih ya. Nah, tapi gini Mas Kamesle. Gini, Bo. Gini. Orang yang memaksa untuk menutupnya adalah orang Islam. Ya. Ya. Yang punya warung makannya orang Islam. Ya. Yang makannya kadang-kadang juga orang Islam. Dan dalihnya adalah toleransi. Nah, kalau menurut gue gimana caranya? Bukan gimana caranya. Gimana bisa dibilang toleransi ketika dalam agamanya sendiri itu tidak ada kata toleransi, Bu? Gimana menurut Anda, Bu? Sebenarnya kalau misalkan dibilang tadi hukumnya kan nggak melulu orang Islam ya. Iya. Jadi orang lain gitu kan, Betul. yang non Muslim. Betul. Ya, sebenarnya bolak-balik ya. Tadi kan saya udah bilang kalau misalkan konteksnya cuma toleransi ya sebenarnya itu namanya bukan toleransi ya, tapi lebih ingin dihargai saja. Jadinya egosentris masing-masing ya. Egosentris dari satu kelompok aja kayak pengen gue lagi puasa nih, tolong hargai dong, ini ditutup. Betul. Kali saya punya teman di sini nih. Terpaksa tuh kan. Terus ada tempelan kayak gua makannya gitu. Karena bla 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 bla. Sebenarnya itu konteksnya bukan kayak intervensi orang-orang terhadap satu kelompok doang sih. Ini bukan toleransi tapi ya pemaksaan gitu. Justru yang kita lihat malah akhirnya tuh orang-orang tuh nggak belajar toleransi tapi belajar yang membenarkan egosentris masing-masing gitu. Jadi ya itu bukan toleransi. Pada akhirnya tidak dianggap sebagai toleran. Iya nggak sih? Akhirnya intoleran. Intoleran. Nah,
Waduh, ini menarik sekali ya pembahasan. Ya semoga sih di bulan puasa kali ini nggak ada hal semacam itu lagi ya. Iya nggak sih? Ya entah orang yang berpuasa apa tidak ya itu mah balik lagi pribadi masing-masing kan, balik lagi kayak tadi. Cuma ya sebagai orang Islam dan kita yang berpuasa gitu kan, ya sebaiknya jangan pernah ada lagi kejadian seperti itu. Apalagi kan lagi covid kan. Nah, Semua orang lagi butuh banyak pendapat. lagi krisis nggak sih? Lagi Nah, krisis. nanti ada lagi tuh alasannya itu karena covid itu kalau berpuasa gagal ya. Nah, betul. Double kill ya. Tapi ini durasinya udah panjang nih Pak. Gimana kalau nanti next time aja? Durasinya soalnya udah lebih, kayaknya udah panjang sih. Nah, ya mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin nextnya kita bahas lebih dalam lagi, sedalam Palung Mariana. Nah, jadi itu aja teman-teman dari gua Kamesal dan penonton Goib. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Di minumnya.